Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang virus yang mematikan ini yang terkenal dengan virus corona, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diselamatkan insyaallah, dan semua kaum muslimin dimanapun berada yang terjangkit ataupun terkena mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bersama bahwa virus ini atau fenomena kejadian ini bukanlah fenomena yang kebetulan, akan tetapi ini atas kehendak, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dan virus ini tentunya bagi seorang muslim tentunya akan banyak hikmah yang terjadi, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu apapun kecuali pasti ada hikmah. Menciptakan apapun pasti ada hikmah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu apapun yang terjadi kepada seluruh manusia barat maupun di timur kecuali pasti akan mengandung hikmah kepada kita sekalian. Oleh karenanya kita harus memahami betul bahwa fenomena yang terjadi ini bukan hanya kebetulan, bukan terjadi ini buatan, melainkan ini adalah kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena virus ini terjadinya di satu negara yang dikatakan boleh jadi adidaya. Nuklirnya, kekuatannya dahsyat semuanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih dahsyat, maha segala-galanya. Mereka merasa berkuasa tapi lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Bukan diciptakan dari negara-negara yang lain, akan tetapi dari negara yang mungkin bisa dikatakan congkak lah begitu, tidak mengakui atas keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu. Tidak ada sesuatu yang terjadi di atas dunia ini dengan secara kebetulan, akan tetapi atas kehendak, kudrat, iradat Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah ada sesuatu musibah pun yang menimpa atau yang terjadi kepada seseorang illa biidznillah, melainkan atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, maka hatinya akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu alim, maha mengetahui. Nah, ini yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu sebelum kita membahas terlebih jauh insyaallah. Nah. Oke, baik. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini virus corona Ustaz ya. Nah, apakah di zaman-zaman dahulu sebelum ini ya, apakah itu virus corona atau virus-virus semacam yang lainnya pernah diterangkan atau terjadi ada di zaman-zaman dulu sebelum zaman atau umatnya Nabi Muhammad SAW? Allahumma shalli alaihi wasallam. Madinah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk melakukan hijrah ke Madinah. Madinah pada saat itu menjadi nama asal daripada Madinah itu Yathrib. Yathrib ini terkenal dengan Darul Waba. Memang tempat wabah penyakit. Bahkan di situ dikisahkan wabah yang terjadi pada saat itu semacam kusta begitu, yang sangat parah dan mematikan. Dan alhamdulillah dengan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinah menjadi Al-Madinatul Munawwarah dan menjadi seakan-akan di antara kedua belah mata. Makkah dan Madinah tidak bisa dipisah. Bila Makkah ini tidak mata ini tertutup, maka mata yang lainnya tidak sempurna. Ini adalah berkah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum ini memang ada, Mas Zain, ada wabah yang namanya Darul Wabah. Ini memang tidaklah orang masuk ke kota Madinah ini kecuali keluar membawa penyakit. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa semua ini tidak bisa berlindung dari apapun.
Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Racunkah, viruskah, atau apakah yang membuat akan bahaya kepada keselamatan jiwa daripada seseorang, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keselamatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Siapa, katakan wahai Nabi Muhammad SAW, siapakah yang dapat melindungi kalian dari Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki su'an, kejelekan? Tidak ada. Obat apapun, siapapun tidak akan menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mampu memberikan perlindungan? Mereka sekarang sudah ketakutan. Mereka sudah mempunyai segala-galanya, obat-obatan maupun segala sesuatu. Mereka sudah mempunyai segala-galanya, tapi tidak mampu memberikan rasa aman. Nah, ini hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Lalu berbondong-bondonglah mereka, orang-orang yang tidak suka kepada umat Islam. Kenapa umat Islam banyak yang tidak terjangkit? Karena mereka mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mempunyai keyakinan dan keimanan yang sangat kuat. Sehingga kaum muslimin sadar betul bahwa ini yang terjadi adalah semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sekarang berpikir, ternyata ditemukanlah itu katanya bisa hilang dengan cara air atau berwudu. Ternyata wudu akan mampu menyelamatkan, karena wudu ini syariah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berebut sekarang masker, Mas Zain. Dengan harga begitu tinggi, mereka berebut saking takutnya sama virus ini, sehingga mereka berebut sampai terinjak-injak sampai mati. Jadi mati ini duduk coronavirus, tapi karena ketakutannya. Jadi mereka sangat dihantui rasa takut, padahal Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sebagai marja' untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang pun oleh mungkin menteri siapa itu anak lupa, kalau bisa jangan terlalu dekat untuk berinteraksi. Syariah juga dari dulu, kalau ngomong jangan dekat-dekat sama yang bukan mahramnya, kan begitu. Sekarang Ibu Sri Mulyani salamannya begini. Dari dulu syariat sudah tidak memperbolehkan salaman secara begitu. Ini sudah kembali kepada ini hikmahnya. Sehingga orang berebut masker, sedangkan cadar yang dulu mungkin dikucilkan, dianggap pakaian teroris lah, radikal. Sekarang mereka sudah pakai masker semua, kelihatan matanya saja. Nah, beruntunglah ya, beruntung orang yang pakai cadar. Mereka tidak perlu antri pakai masker-maskeran, sudah, alhamdulillah. Ini hikmahnya. Masya Allah. Baik, Gus, ini secara spesifik apakah pernah disebutkan ada virus semacam ini, baik itu ada di literatur kitab atau mungkin ada di hadis Nabi atau mungkin ada di Al-Quran, secara khusus virus corona? Kalau secara khusus memang Al-Fakir belum pernah dengar, baik dari guru-guru kami yang menerangkan ini. Mungkin ini nama-nama yang baru, tapi wabah itu memang ada. Wabah yang mematikan juga ada. Jadi kalau kita seandainya masuk di dalam satu tempat yang seperti itu, namanya ta'un. Ta'un itu adalah satu penyakit yang memang mematikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Wa idza dakhaltum wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Jika engkau mendengar di satu daerah ta'un, ya ini wabah yang mematikan, apapun bentuknya ini Mas Zain, baik itu dari virus atau penyakit gatal-gatal semacam ini yang berkaitan dengan badan secara zahir dan secara batin, maka kata Nabi SAW, fala tadkhuluha, maka engkau jangan masuk ke daerah itu. Maksudnya untuk menyelamatkan diri, bukan kita untuk lari, bukan, untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi jika engkau masuk di dalamnya, sudah berada yang terkena di satu daerah yang sudah terkena virus tadi itu, fala takhruju minha, maka engkau jangan keluar dari situ. Karena apa? Ini bisyarah. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa umat Islam yang mati karena ta'un ini syahid.
Maka bagi orang yang beriman, selamat, sehat juga merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya mereka memang ditakdir meninggal karena taun tadi itu, maka bisyarah, kabar gembira, ini akan mendapatkan syahadah, syahid daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tadi ada cerita seperti itu bahwa ini yang penduduk situ tidak boleh keluar. Apakah ini juga berlaku untuk orang-orang yang ingin menyelamatkan diri? Tentunya ini berlaku untuk kaum muslimin, Mas Zain. Kaum muslimin memang bentuk karena kalau dia keluar dari daerah itu maka akan semakin membuat gaduh. Dengan tidak keluarnya kaum muslimin dari situ, mereka akan lebih tenang dan akan mendapat jaminan syahadah. Ini yang terpenting, syahid daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya dia belum masuk ke daerah itu, ya jangan masuk, karena untuk menyelamatkan. Kalau sudah di situ di dalam, jangan keluar, karena akan semakin ruwet, nanti ribut, akan menjadi gaduh suasana, semakin ketakutan, akhirnya ya seperti terjadi sekarang ini. Mereka sudah pulang ke negaranya masing-masing, mestinya di situ, dan banyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, pada beberapa minggu yang lalu ini sempat viral, ada salah satu kitab, kalau nggak salah ini yang dikarang oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adiri, masyhur. Itu yang konon katanya menyinggung masalah virus ini. Iya. Ya, itu antum mungkin pernah. Iya, kalau saya pernah baca, dan Al-Fakir pernah bertanya sama salah satu habaib yang pernah tahu betul beliau. Ini memang sebelum ini memang pernah terjadi, Mas Zain. Fenomena ini. Iya. Virus corona ini memang pernah terjadi, dan beliau mengulasnya baru 4 atau 5 tahun. Iya, yang kemarin ini baru ditulis oleh beliau. Ini subhanallah, beliau luar biasa, menunjukkan bukan orang yang biasa-biasa, sudah mampu membacanya, walaupun ini pernah terjadi, tapi kan beliau sudah mungkin ada firasat yang tertentu, karena beliau orang yang luar biasa. Nah, jadi bukan kali pertama ini terjadi. Memang virus ini pernah terjadi dan dikutip oleh beliau, virus-virus yang semacam ini. Nah, ke inti daripada tema yang kita angkat siang hari ini. Nah, ini kan sebagaimana yang antum tadi sempat singgung, bahwa saat ini warga dunia ini lagi pada ketakutan, begitu ya. Sampai mereka siap untuk mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk mendapatkan masker. Ya. Nah, apakah memang seharusnya seperti itu, atau ada aturan-aturan dari dalam Islam ketika ada wabah seperti ini? Apa sebenarnya sikap yang harus diambil? Yang pertama, sikap bagi kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya mudah-mudahan kita selalu berharap keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu melindungi, Mas Zain. Masker apa itu? Tidak ada yang bisa melindungi kecuali perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berdoa, bagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha secara zahir, yakni dengan memakai masker atau dengan jahe dan sejenisnya, akhirnya ini sekarang ini lupa kepada sang penciptanya, bahwa yang menciptakan corona ini siapa, yang menjamin keselamatan ini siapa, sehingga mereka hanya terpukau dan mempunyai pemikiran bahwa tidak ada yang menyelamatkan kecuali obat ataupun masker ataupun apa. Seandainya dia berebut ke masjid, berebut dia sholat berjamaah, Al-Qur'annya dibaca, karena semua sudah ada obatnya. Semua sudah ada obatnya sudah. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit kecuali pasti ada obatnya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya, pasti. Bagaimana? Nah, ini bagaimana kadang-kadang orang lupa, sehingga dia selalu obat, sedekahnya tidak ada. Padahal dawu mardhakum bi sedekah, itu juga termasuk jalan keluarnya bagi kaum muslimin. Mungkin sekarang umat Islam sedekahnya sudah berkurang, rasa beri kemanusiaannya yang saling tenggang rasanya sudah menipis, menurun. Jadi ini salah satu dengan cara, kalau kita hanya mencari masker, jahe, jeruk purut, sembarang kalir, ini sama sekali bukan tidak ada manfaatnya, tapi karena mereka sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tawakal ini mestinya dari depan, bukan dari belakang. Sudah obat, sudah jahe, sudah masker, sudah masih kena, sudah tawakal. Loh, ngasep, lambat sudah. Tawakalnya ini mestinya dari depan. Kita tawakal kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, kemudian kita ikhtiar, berusaha cari masker, berobat atau minum ini, jaga kesehatan dan sebagainya. Ini bentuk usaha kita. Namun keadaan ini sudah tidak sama, tawakalnya di belakang. Kalau sudah mati tawakal, kalau sudah kena tawakal, ya ngasep tawakalnya. Mesti tawakal diri depan. Begitu kurang lebih. Ketika ada fenomena yang besar seperti ini, kita kan bertanya-tanya ya, apakah ini sebuah azab atau mungkin sebuah rahmat. Nah, untuk membedakan hal ini bagaimana Gus? Apakah itu musibah, apakah termasuk bala atau... Nah, bala ini semua menimpa. Nabi SAW bersabda, al-bala ya'ummu salih wa talih. Jadi bala ini sudah mengena kepada siapapun, cuma kepada orang soleh ini akan mengangkat derajat, Mas Zain. Bala yang terjadi kepada kaum muslimin, bala yang terjadi kepada orang-orang yang soleh, ini bukan bentuk azab, ini adalah akan mengangkat derajat seorang yang soleh tadi itu. Tapi ketika ini terjadi kepada orang yang toleh, dalam tanda kutip orang yang bejat, maka ini adalah merupakan teguran secara langsung. Jika Al-Quran sudah tidak mampu menegurnya, kalam ulama, nasihat, taujihat, ataupun irsyadat, petunjuk-petunjuk, fatwa-fatwa daripada ulama sudah tidak dihargai lagi, maka bumi nanti yang akan menegurnya. Bumi akan menegurnya, ataupun langit sudah tidak bersahabat, cuaca sudah tidak bisa lagi dibendung hujannya, banjir sana sini, gempa bumi sana sini. Kalau bagi umat Islam ini adalah merupakan rahmat, akan mengangkat derajat. Tapi bagi orang-orang yang jauh daripada Allah SWT ini adalah bentuk bala, musibah. Yang tentunya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu bala untuk merusaknya, tidak sama sekali. Allah tidak pernah berbuat seperti itu. Kenapa ada banjir, kenapa ada wabah ini, kenapa ada gempa bumi dan macam-macam dan yang lainnya? Tentunya ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar bagi mereka yang tahu siapa yang pemberi balanya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan orang yang mempunyai pengertian yang sangat tinggi, mereka ketika dikena musibah atau bala musibah seperti ini, mereka akan langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya mereka merasa ringan. Tidak semakin stres, tidak semakin terbebani, tidak semakin bingung. Sehingga dikatakan liyukhaffifa alamal bala 'alaika bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubliya laka. Pedihnya cobaan yang menimpamu menjadi ringan jika kau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang sedang memberikan ujian atau bala kepadamu. Ketika kita mengingat ini bencana dari siapa? Allah Al-Mubli. Allah yang memberikan bala. Ini virus dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pedihnya cobaan, pedihnya yang bala, musibah dan ujian ini akan terasa lebih ringan. Bukan tidak terasa. Terasa, cuma akan lebih ringan jika kita mengerti, tahu persis bahwa Al-Mubli yang memberikan bala adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kalau tadi dikatakan bahwa bagi umat Islam ini adalah sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian ini bisa dijadikan dalil untuk tidak berikhtiar menghindar dari wabah atau penyakit seperti ini, Gus? Bala untuk berikhtiar maksudnya? Tidak berikhtiarnya. Oh ya, jangan. Tetap kita berusaha, karena ikhtiar pun diperintahkan dan dianjurkan. Ini bukti ikhtiar ini sudah. Jika engkau mendengar di satu daerah ada tertimpa musibah, maka kamu jangan masuk. Ini bentuk ikhtiar kita. Jangan kita bonek. Allah sepenting selamat, ya selamat. Jangan budu-buduan ini namanya. Kita tetap minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kita kena, naudzubillah, mudah-mudahan selamat semua. Jika kita terkena, mau apa lagi?
Ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mungkin lari daripadanya. Ya, kalau kita mau ndak usaha, ndak ikhtiar terus podo bunuh diri nanti hukumnya ini. Iya, berarti sudah menyeburkan keselamatan kita, mengorbankan keselamatan kita hanya gendeng-gendengan tadi itu.